Gimana jadinya kalau sosok Spider-Man yang kita kenal itu bukan sosok your friendly neighborhood Spider-Man yang kerjaannya tuh keluar nangkepin penjahat, mencoba mencegah orang-orang yang melakukan kejahatan di jalanan, tapi justru dia ini adalah detektif swasta yang mabok-mabokan, yang desperate, dan dia udah tua, sering sakit belakang. Jawabannya adalah Spider-Noir, dan jujur ini tuh gila dan keren banget. Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Nama gue Rian, dan di video kali ini gue bakal nge-review 8 episode dari series Spider-Noir. Jadi gue kebetulan dikasih akses sama Prime Video untuk nonton 8 episode dari series ini, baik yang hitam putih ataupun yang colornya. Dan gue udah nyobain dua-duanya ini, dan gue bakal kasih perspektif gue kayak gimana sih rasanya nonton pakai hitam putih dan gimana rasanya nonton pakai color. Plus, gue juga mau kasih tahu kalian, gue mau review apapun yang mungkin menurut gue menarik, tapi ini tanpa spoiler karena memang belum boleh spoiler guys. So, ini safe buat kalian jadi pengantar lah untuk nonton seriesnya nanti. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelum gue mulai, sebenarnya Spider-Noir ini series apa sih? Jadi, ini adalah sebuah series yang masih ada hubungannya dengan Spider-Man, tapi nggak literally Spider-Man sebenarnya. Sini gue kasih tahu. Jadi, kita tahu ada sosok Spider-Noir yang muncul di Spider-Man Across the Spider-Verse. Jadi yang kita tahu dari Spider-Man Across the Spider-Verse atau di Into the Spider-Verse, ya kita udah lihat Spider-Noir-nya, dia juga disuarain sama Nicolas Cage. Dan secara keseluruhan backstory-nya juga kurang lebih sama. Dia ini private investigator, bukan cerita anak muda yang miskin, yang jadi mahasiswa gitu ya, yang bener-bener kayak yang kita tahu sosok Peter Parker. Tapi Peter Parker yang di sini tuh bener-bener dia adalah detektif swasta atau private investigator. Nah, berangkat dari sosok Spider-Man Noir yang muncul di sini, muncullah katanya satu ide untuk membawa cerita dari Spider-Man Noir ini ke dalam series yang baru, apalagi bentuknya live action, dan muncullah Spider-Noir ini. Gagasannya muncul sekitar 4 tahun yang lalu, itu digagas sama Phil Lord sama Christopher Miller. Kalian pasti udah tahu dua nama ini. Dan mereka tuh pengen ngebawa konsep Spider-Man yang bergaya noir tahun 30-an, dan mereka kasih konsep ini ke Oren Uziel, dimana Oren Uziel ini yang akhirnya menjadi penulisnya. Uziel ngelihat potensi besar, tapi dia ngajuin satu syarat fundamental. Dia pengen si Spider-Man ini bukan anak muda, tapi ini adalah seorang pria parubaya yang lagi desperate dan tukang mabok. Menurut dia, tema trauma, paranoid, sama beban masa lalu ini lebih pas buat dieksplorasi lewat perspektif orang dewasa dibanding sama perspektif anak muda. Tim produser akhirnya suka sama konsep ini dan akhirnya diproduksi secara lebih mateng. Dan akhirnya muncullah sosok yang bukan Peter Parker, tapi yang dikenal dengan Ben Reilly. Which is ini bisa dibilang sesuatu yang beda ya. Kita udah tahu ceritanya Peter Parker, awal dia dapat gigitan laba-laba, awal dia gimana nanti punya cerita sama dengan Aunt May-nya, dengan pacarnya, terus nanti dia jadi broke dan segala macam. Kita udah tahu template-nya, kita udah nonton banyak banget film atau cerita tentang si Spider-Man ini. Tapi kalau untuk satu sosok yang dengan nama baru, tentunya ini jadi perspektif baru. Ben Reilly, kita nggak tahu apa-apa soal Ben Reilly ini. Yang kita tahu, dia ini adalah cloningannya Peter Parker yang mengambil nama Scarlet Spider, dan di sini totally karakternya beda banget, bukan Scarlet Spider atau bukan Ben Reilly yang ada di komik. Nah, dari sini menurut gue menarik banget untuk dieksplor, dan mereka tuh jadi punya freedom untuk membawa karakternya tuh kemana aja sesuka mereka. Filmnya sendiri ngeset di New York tahun 1930-an di era depresi, dimana ceritanya seperti yang udah gue bilang tadi itu nggak berfokus ke remaja SMA, tapi berfokus ke orang dewasa, dimana si Ben Reilly ini adalah private detector atau detektif swasta. Private investigator, kok private detector. Dia ini adalah orang yang sebenarnya secara usia udah tua, dia juga sinis, bener-bener kayak grumpy grandpa aja, dan dia lagi ada di titik terendah hidupnya. Dulu ceritanya dia ini adalah hero yang tinggal di kota New York yang disebut atau yang dikenal sebagai The Spider. Tapi ada tragedi yang bikin dia akhirnya trauma, dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan topengnya ini, dan ya udah jadi private investigator aja. Nah, kalau dari sinopsisnya dikasih tahu kalau ceritanya itu mulai ketika ada kasus luar biasa yang memaksa dia untuk menekan impuls paranoidnya dan kembali beraksi untuk menghadapi korupsi yang terjadi di kota New York. Nah, yang menarik dari series ini tuh kayak jadi kebalikan dari Spider-Man yang kita kenal. Kalau Spider-Man yang kita kenal tuh punya logline kayak gini kan, with great power comes great responsibility. Tapi kalau di sini malah dibalik kayak gini nih.
with no power comes no responsibility. So itu ceritanya kurang lebih. Itu nggak spoiler karena semuanya ada di sinopsis dan bisa kalian search di internet. Itu bukan bener-bener isi yang udah gue tonton gitu. Nah ini baru gue bakal kasih tahu apa kira-kira experience gue setelah gue nonton series ini. Yang pertama gue mau bahas adalah perbedaan hitam putih dan juga warna. Jujur, film ini sebenarnya karena emang suasananya noir, ini emang asik banget buat ditonton pakai format hitam putih. Jadi kalau kalian anak-anak yang sinematik banget, yang kira-kira mau experience pengalaman kalian untuk nonton film-film noir dengan tone yang hitam putih, ini ada opsinya dan menurut gua kalian bakal bisa enjoy banget dengan di situ. Karena seninya hitam putih itu bukan seni di warna, bukan seni di visual yang gimana-gimana, tapi seni dari pencahayaan. Jadi walaupun dia cuma 2 color doang, tapi mereka pengaturan pencahayaannya tuh bener-bener enak banget. Dan ada beberapa unsur yang CGI juga, tapi ya kita tahu itu CGI, bergeraknya kayak gini ya. Tapi dengan dibikin hitam putih jadi kelihatannya kayak realistis banget. Karena nggak ada, lu tahu kan kalau misalnya warna lebih kelihatan kan kalau itu CGI. Tapi kalau misalnya dibikin hitam putih kayak anjir ini beneran. Kayak gitulah kurang lebih. Tapi jujur kalau menurut gua yang nonton, kalau gua nggak cocok di hitam putih. Gua nonton kurang lebih 2 episode aja yang pakai hitam putih, episode 1 sama episode 2 sama sedikit episode terakhir. Cuma buat ngeliat perbandingannya aja. Dan menurut gue lebih enjoy untuk nonton yang warna aja dibanding hitam putih. Tapi balik lagi, itu semuanya selera guys. Terserah kalian mau nonton hitam putih, kalian mau nonton yang warna, itu bebas karena udah ada opsinya juga. Kalau gue pribadi, gue nonton yang warna aja. Tapi kalau gue menempatkan posisi gue sebagai orang yang kayak nyeni banget gitu ya, soal sinematik banget, yang pengen experience sesuatu yang beda, hitam putih kayaknya bisa jadi opsi yang menurut gue ini menarik banget. Nah, buat yang berwarnanya, ini juga bukan yang dengan warna, lu tahu kan warna-warna dunia yang sekarang bener-bener warnanya tuh dimainin, hue-nya atau apa segala macam yang bikin kita kayak seakan-akan masuk, walaupun dengan warna kita tahu kalau itu tuh era 1930-an. Menurut gua colornya di sini tuh bagus banget. Secara color dan visual ya, kalau menurut gua ini bagus banget. Terus untuk CGI dan segala macam itu juga nggak begitu kelihatan banget di sini. Bener-bener kayak rapih banget guys. So buat gue itu no complain buat 2 versi ini, apalagi dari segi visualnya. Nah dari segi ceritanya seperti yang udah gue kasih tahu, ini kan ceritanya tentang private investigator. Jadi bagaimana si Ben Reilly ini mencoba memecahkan kasus. Dan di sini ada banyak kasus yang terkesan ini tuh kasus kecil-kecil, tapi itu semuanya saling terhubung. Bahkan bukan cuma terhubung secara ya kasusnya doang, tapi ternyata terhubung juga ke dirinya si Ben Reilly ini. Dan ini menarik banget. Tapi sebelum gue masuk ke situ, gue mau bilang kalau openingnya di sini menurut gue keren banget. Gue suka banget sama lagu yang ada di opening tiap episodenya. Jujur gue nontonnya kan pakai akses early screening yang dimana kita tuh nggak bisa skip intronya. Jadi gue tontonin sepanjang intronya dan gue suka, nggak ada bosen-bosennya ketika gue nonton atau ngelihat si lagunya ini. Masuk ke cerita, menurut gue awal-awal pacingnya memang agak pelan ya. Dimana kayak kita ini mau kemana ya? Kok satu kasus mungkin bisa dipecahkan 1-2 episode gitu. Jadi bener-bener gak cepet, bener-bener lambat. Tapi dengan proses lambat berjalannya kasus ini, kita jadi semakin kenal sama si Ben Reilly ini. Kita akan ketawa. Jadi menurut gue kalian tuh jangan pasang set ini tuh film superhero yang dimana tuh dia beraksi sebagai superhero. Enggak, unsur superhero-nya justru di sini dikit banget. Yang justru muncul paling banyak adalah bagaimana dia mencoba memecahkan kasus, bagaimana dia menginvestigasi, dan bagaimana kita makin kenal sama si karakter Ben Reilly ini. Gue suka bagaimana semakin seriesnya jalan, semakin kasusnya mencoba dipecahkan, semakin kenal gue sama si karakter Ben Reilly, dan gue jadi semakin ketawa karena ada banyak hal yang lucu yang dikenalkan atau yang diperlihatkan tentang si karakter Ben Reilly ini. Pertama, kita udah tahu si Nicolas Cage ini kan tua ya. Jadi setiap kali dia kalau lompat, dia badannya jatuh, kita langsung kayak si kakek jatuh nih. Jadi kayak lucu aja gitu. Dan dia tuh gak, lu tau gak sih, dia tuh bukan tipikal yang superhero yang kita tahu dia mungkin kebal, dia mungkin cepat beregenerasi, tapi kalau lu ketimpa tetap aja sakit kelihatannya. Dan kita bakal ngerasain tuh kayak anjir, kasian banget orang tua ya, kebanting-banting kayak gitu. Karena semakin kita kenal sama Ben Reilly, semakin kita tahu kalau dia ini bener-bener karakter yang bisa gua bilang dia ini anti-hero. Pokoknya bukan karakter hero yang bener-bener konvensional, anti-hero. Semua urusan yang dia kerjain semuanya untuk kepentingan dia sendiri sebenarnya. Ini gua nggak tahu apakah ini spoiler, tapi gua nggak akan ceritain. Tapi kalau kalian penasaran, ini ada nggak sih awal-awal dia mendapatkan kekuatan supernya? Jawabannya ada guys. Dan menurut gue ini
agak disturbing. Dan menurut gue justru itu yang bikin keren. Jadi kalau kita lihat atau yang kita tahu, Peter Parker yang ada di semua film Spider-Man yang udah kita tonton, ya bentukannya ketika dia dapat superpower ya kayak gitu. Bagaimana implementasi dari jaring laba-labanya, bagaimana dia digigit laba-laba dan segala macam, kita udah tahu. Bahkan di Spider-Man Into the Spider-Verse aja kan keren juga gitu, walaupun ya ada laba-laba gigit terus akhirnya dia mencoba berubah dan segala macam gitu ya. Nah, di sini kalian tonton sendiri dan menurut gue itu disturbing tapi keren. Bukan seperti yang kita tahu, ceritanya juga beda banget, tapi justru ini yang bikin keren. Dan gue juga suka ada jaring-jaring laba-labanya yang kelihatannya agak sedikit hitam dan agak disturbing. Gimana ya gue ngejelasin ya? Pokoknya kalau kalian tahu jaring laba-laba tuh kalau yang kita tonton dari film-film sebelumnya tuh putih gitu ya. Terus kelihatannya nggak terlalu ngedetail banget, tapi di sini lu bisa ngelihat bener-bener detail dari jaring laba-labanya dan warnanya agak-agak menghitam guys. Dan itu yang bikin gue kayak tapi keren, gitu loh. Pokoknya kalian bisa experience sendiri lah nanti ketika kalian nonton. Intinya adalah karakter ini menurut gue bener-bener realistis banget. Dia tuh dari segi bagaimana dia dapat kekuatan, bagaimana dia menjalani sehari-hari, bagaimana dia mencoba untuk nggak mencoba untuk menjadi hero, cuma coba baik aja gitu. Walaupun semua orang pada bilang lu tuh hero, lu tuh baik gitu, pada bilang kayak gitu. Tapi dia tuh kayak no, gue bukan hero, gue desperate, gue ditinggal, itulah pokoknya segala macam. Pokoknya gue mabok aja. Dan ada satu scene yang bikin gue ketawa adalah ketika dia, gue nggak boleh banyak spoiler, jadi gue nggak boleh banyak kasih tahu hal, ya. Tapi intinya adalah ini karakter realistis banget dan itu yang bikin karakter ini menarik. Nah, ada juga beberapa karakter yang jadi supportnya dia yang menurut gue ini juga karakternya menarik. Ada asistennya, terus ada juga reporter. Ini gue juga gue takut spoiler, tapi gue sebutin aja. Nah, mereka berdua juga karakternya menurut gue menarik, lucu, terus juga fun. Nah, yang justru gue suka adalah karakter villainnya. Ini yang namanya Silvermane. Ini keluarnya pas banget ketika kita udah sering banget, apalagi kalau misalnya kalian nontonin Daredevil Born Again. Kalian nonton Born Again itu kalian bisa ngelihat sosok Kingpin sebagai mafia, penguasa New York. Gimana dia tuh ya Kingpin ya seperti yang kita lihat di Daredevil Born Again. Terus tiba-tiba kita dikasih satu karakter yang kurang lebih punya kuasa yang sama, tapi dengan nama yang berbeda. Dia ini adalah Silvermane. Dia karakter yang benar-benar beda banget dari Kingpin. Kalau Kingpin kita bakal ngelihat bagaimana dia menghalalkan segala cara, dia agak-agak traumanya, agak-agak gimana gitu ya. Ada kepengennya, idealis gitu kan. Ini bocah enggak, ini bapak-bapak satu ini tuh enggak seidealis itu. Dia justru, gue ngelihat dia tuh justru sebagai orang tua yang wise. Yes, gue bisa bilang dia ini wise. Yes, dia itu mafia guys. Mafia, dia kejam, dia ngebunuh, tapi bukan yang psikopat yang punya idealis kayak si Kingpin. Dia bener-bener lucu guys. Dia tuh bener-bener bisa minum sama temennya, sama anak buahnya. Bahkan dia sama anak buahnya aja tuh kayak gak berjarak. Mereka tuh bisa minum satu meja, bisa bercanda. Bahkan dia sering ngasih wisdom ke anak buahnya. Dia sering ngasih wisdom ke, ada salah satu karakter cewek yang juga jadi inti dari cerita ini gitu kan. Sering ngasih wisdom ke situ, sering ketawa, sering kasih komedi. Dan justru dia tuh gak punya apa-apa yang kayak pengen menguasai dunia atau apa. Enggak, dia tuh bener-bener cuma mafia dan sangat-sangat realistis dengan yaitu wise-nya dia. Yes, dia mikirin duit, tapi dia suka bercanda. Yes, dia bunuh orang, tapi dia lucu. Jadi kayak aneh gitu. Dan gue suka bagaimana karakter ini juga punya interaksi langsung sama Spider-Noir dan itu jadi lucu juga. Selain Superman, ada juga karakter-karakter yang mungkin udah kalian lihat di trailer, adalah karakter-karakter yang mirip banget sama villain yang kita lihat di Spider-Man. Ada kayak Sandman lah, ada Electro. Itu udah bukan rahasia, yang udah bukan spoiler ya. Gua tahu itu semuanya udah muncul di mana-mana. Tapi jangan kalian ekspektasi apa-apa sama karakter-karakter bervillain ini, karakter-karakter bersuperpower ini ya. Menurut gue jangan kalian ekspektasi apa-apa. Justru yang kalian lihat bukan karakter-karakter ini, kalian lihat aja sih Silvermane-nya. So intinya series ini asik banget, apalagi buat kalian yang fans. Tapi justru gue agak worry kalau kalian bener-bener fans banget Spider-Man, kalian mungkin agak akan apa ya, bisa dibilang agak kaget sama series ini. Jadi menurut gue buang ekspektasi kalian, perspektif kalian tentang Spider-Man, buka perspektif baru kalian. Yang kalian akan nonton adalah series ini ya, Investigation. Series Investigation, noir, hitam putih, cerita klasik, pacing lambat. Tapi ketika kalian bisa menikmati itu, menurut gue, kalian bakal jatuh cinta sama karakter ini. Dan gue bilang series ini, gila banget. Gue gak mau kasih skor, kalian tonton aja sendiri. Yang pasti bakal tayang besok nih,
Gue bikin ini sekarang tanggal 26 dan gue usahain buat upload juga tanggal 26 karena jujur gue baru kelar nonton seriesnya dan juga ada beberapa kerjaan yang lain yang bikin gue kayak nggak bisa buru-buru. Tayang udah mulai besok tanggal 27, so kalian bisa nonton nanti setiap minggu ada berapa episode. Kalau nggak salah ya, nanti gue coba cek lagi. Dan gue udah nonton semuanya dan menurut gue ini bagus, so kalian wajib nonton juga. So thank you udah nonton video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.